Mahalnya harga panas bumi di negara kita membuat pemanfaatannya masih sangat amat rendah. Padahal negara kita Indonesia memiliki harta karun panas bumi yang sangat besar, membuat potensinya tidak kalah menjanjikan. Nah, seperti apa lebih detailnya kita bahas hari ini di Harta Karun Energi Indonesia. Ya, pemirsa CNBC Indonesia, pertama kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa potensi dan juga pemanfaatannya saat ini. Kita lihat bahwa negara kita Indonesia ini ternyata memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Yakni kalau kita lihat ini mencapai sebesar 23.965 megawatt. Namun yang disayangkan di sini pemanfaatannya hingga tahun 2020 baru ini mencapai 2.130 megawatt, atau kalau kita lihat persentasenya begitu ya, ini hanya sebesar 8,9% dari total sumber daya yang ada saat ini. Dan penyebabnya ini tidak lain adalah biaya pengembangan yang amat sangat mahal dan juga harga listriknya yang juga masih mahal, yang membuat panas bumi ini sepertinya kurang dilirik. Nah, melihat hal ini, salah satu upaya yang digadang-gadangkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya panas bumi ini juga, dan juga untuk pastinya untuk menekan begitu ya harga listrik panas bumi, yaitu pemerintah ini turut melakukan yang namanya eksplorasi dari sumur panas bumi, dan juga bahkan memberikan insentif kepada para pengembang agar lebih tertarik nantinya untuk berinvestasi dan juga mengembangkan panas bumi ini. Nah, lantas seperti apa sebenarnya dan juga seberapa mahal sih listrik dari panas bumi ini? Kita lihat datanya di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda pemirsa, datanya ini adalah harga listrik dari panas bumi dibandingkan harga listrik dari sumber daya lainnya. Yang pertama kalau kita lihat sudah pasti ini ada batu bara begitu yang paling sering sekali digunakan di negara kita, yang harganya kalau kita lihat ini adalah 0,05 sen dolar Amerika Serikat per kilowatt hour atau per kWh-nya. Kita ketahui juga banyak sekali begitu ya pembangkit listrik di negara kita yang masih menggunakan salah satu komoditas andalan RI ini. Lalu kemudian kita lihat begitu ya, ada beberapa lagi harga listrik panas bumi begitu yang menjadi perbincangan kita saat ini, yakni di kisaran 0,12 hingga 0,13 sen dolar Amerika Serikat per kWh-nya. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan harga listrik dari batu bara, ini bisa kita katakan harga listrik dari panas bumi ini masih jauh lebih mahal begitu ya, karena hampir lebih dari 2 kali lipat saat ini. Lalu kemudian kita lihat juga harga listrik berbasis BBM yang memang agak jarang digunakan begitu ya, yang ternyata harganya ini memang lebih mahal dari harga listrik panas bumi, yakni saat ini ada di kisaran 20 sen dolar Amerika Serikat per kWh-nya. Dan kemudian kita lihat ini adalah harga listrik berbasis air begitu ya, banyak sekali PLTA yang dibangun di negara kita, karena memang kalau kita lihat dari harganya sendiri ini memang lebih murah begitu ya, hampir menyamai harga listrik dari batu bara, yakni di 0,07 hingga 0,08 sen dolar Amerika Serikat per kilowatt hour-nya. Nah, jadi inilah yang menjadi dilema di mana harga panas bumi ini merupakan kalau kita lihat salah satu yang termahal yang ada di negara kita. Nah, namun pemerintah melalui Kementerian SDM saat ini mencoba untuk menurunkan harga listrik panas bumi ini. Seperti apa upayanya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, dikatakan oleh Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal EBT Pak Haris, bahwa dalam kontrak baru tarif panas bumi yang dipatok yang terbaru begitu ya, ini berada di kisaran 10 sen dolar Amerika Serikat per kWh-nya. Kalau kita lihat ini lebih murah dibandingkan 12 hingga 13 sen yang dipatok di awal. Nah, memang masih jauh lebih mahal, sekali lagi saya tekankan jauh lebih mahal dari sumber lainnya seperti batu bara dan juga tenaga air. Nah, lantas pertanyaannya, apakah para pengusaha nantinya akan tertarik untuk mengembangkan energi yang satu ini, dan seperti apa juga langkah-langkah pemerintah ke depannya untuk mengembangkan harta karun RI ini? Kita nantikan bersama.